Dan yang ketiga tadi sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang mau kita tanyakan, tetapi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Menteri mengenai perizinan. Jadi Pak, kami ingin menyoroti mengenai EV vehicle ini. Reasoningnya adalah karena bagaimanapun juga EV adoption atau EV industry ini sesuatu yang berhubungan dengan transisi energi, dan salah satu engineer bagaimana transisi energi dari fossil fuel ke energi hijau itu bisa terjadi. Yang ingin kami highlight adalah mengenai kebijakan investasi di Indonesia yang cenderung dan memang terbukti itu berubah-ubah, Pak. Sehingga seringkali kebijakan yang sering berubah ini mengakibatkan early investor yang memberanikan diri berinvestasi malah dirugikan karena perubahan kebijakan pemerintah. Saya akan mengambil kasus untuk sebagai showcase-nya sedikit mengenai Hyundai, Hyundai dan BYD Chinese brand, bisa ada Wuling juga Pak. Yang kita cermati adalah pada saat Hyundai masuk, padahal Hyundai itu mereka first mover ya. Jadi kebijakannya pada saat itu mereka harus membangun pabriknya terlebih dahulu, manufacturnya mereka harus bangun. Sehingga kalau kita lihat dari sisi entry requirement-nya, mereka untuk mendapatkan insentif itu build factory. Build factory itu Pak, itu kan cost-nya sangat mahal. Dan kemudian later on untuk yang datang kemudian seperti Chinese investor BYD dan Wuling ini, mereka tidak diperlukan untuk membangun manufacture dulu Pak. Bisa nanti, kemudian 2 tahun kemudian. Jadi mereka bahkan diperbolehkan untuk bisa langsung import fully CBU. Dengan kebijakan juga fiskal yang sangat mendukung, mereka dapat tax importnya free. Nah ini juga harus diperhatikan Pak. Dari sisi capital risk ketika kita membangun pabrik duluan Pak, itu high upfront risk. Jadi mereka building plan before sales. Sedangkan bagi yang datang kemudian membolehkan, mereka tentunya karena bangun belakangan, itu kan low upfront risk ya Pak ya. Karena mereka bisa test the market dengan import yang mereka lakukan. Yang ketiga, dari sisi pricing power-nya tentunya yang di higher cost karena memang mereka harus local production setup dulu, itu memberatkan BYD dan tentunya memberatkan Hyundai. Dan untuk BYD ataupun Chinese brand yang masuk kemudian dengan kebijakan yang sekarang, lower pricing dengan due to massive scale yang ada di Cina, plus tax exemption yang diberikan juga sangat-sangat mendukung, itu economy wise itu sangat-sangat membuat investor yang datang kemudian itu tentunya lebih diuntungkan. Nah, dalam kaitannya Pak, artinya dalam hal ini BKPM tentunya harus juga punya role secara aktif memperhatikan investor kita yang sudah duluan membangun factory-nya di sini Pak. Karena bagaimanapun ketika factory itu dibangun, mereka sudah merekrut begitu banyak lapangan kerja terlebih dahulu. Kalau kita ingin melihat sisi lapangan kerjanya. Nah, mengenai apalagi target investasi dari Danantara itu kan juga ambisius. Jadi bagaimana BKPM dalam hal ini memastikan early investor ini tidak dirugikan dengan adanya perubahan kebijakan, sehingga latecomers dan late investor itu punya kesempatan untuk berkompetisi secara sehat dengan playing field yang sama. Sehingga EV industry yang kita dorong supaya bisa berkontribusi bagaimana EV adoption dan transisi energi ini secara realitanya tidak hanya wacana dan senyatanya bisa terjadi, itu juga bisa on speed dengan roadmap yang sudah tentunya sudah ditentukan oleh pemerintah.